Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan basuh hati kita, kita tambah dengan ilmu agar meningkatkan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hidup kita yang sekali ini, yang diukur Allah dari kita adalah hanya iman, takwa dan ketaatan. Selain itu tidak menjadi ukuran bagi Allah. Kalau kita kaya tapi tak beriman, tak bermanfaat bagi Allah. Kalau kita miskin, tak beriman, tak ada gunanya bagi Allah. Kalau kita berjabatan tinggi, 5 jabatan kita, jabatan tertinggi di seluruh dunia, tapi kalau tidak beriman, tak bersakwa, bahkan Allah kadang-kadang menganggap kita sebagai najis. Innal musyrikina najisun. Orang-orang musyrik itu adalah najis karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita pada kesempatan ini adalah keutamaan jujur atau signifikansi pentingnya kita bersikap jujur. Jujur ini termasuk hal yang sangat penting dalam Islam. Tetapi jujur ini termasuk hal yang cepat hilang dari sisi orang, apalagi di akhir zaman ini. Padahal kejujuran ini sangat-sangat membantu kita supaya hidup tenang, sangat membuat kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam Islam, jujur itu lebih sering disebut dengan siddiq. Tahukah kita, orang yang paling dekat dengan derajat Nabi adalah orang yang bergelar siddiqin, orang yang jujur. Siddiqin, orang yang berkata benar, berbuat benar, berpikiran secara benar. Jadi orang-orang siddiqin itu termasuk satu derajat di bawah kenabian. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah, siapapun yang taat kepada Allah, wa rasul, kepada rasul, faulaika ma'al ladzina, mereka itulah yang akan bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin." Siapa teman-teman mereka yang taat ini? Para nabi. Wasiddiqin, orang-orang jujur, siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid berjuang. Wassolihin, baru orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka inilah orang-orang yang rafiq. Hasuna, rafiq, teman akrab, teman dekat, kekasih. Orang-orang seperti inilah yang layak dijadikan teman, yang layak dijadikan kekasih, yang layak dijadikan orang dekat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau enggak nabi, rasul, para siddiqin. Kalau enggak siddiqin, orang soleh, syuhada atau orang soleh. Orang-orang seperti inilah yang harusnya kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat sidq, berlaku jujur. Fa inna sidqi yadhi ilal bir,
Karena kalau kalian jujur, hasilnya akan bagus, ada kebaktian di situ. Tetapi kalau kalian dusta, hasilnya tidak baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kalian berbuat baik, berbuat jujur, pasti ujungnya adalah surga. Wa ma yazalur rajulu yasdaqu wa yataharra as-sidq. Tidak ada seorang hamba, seorang rajul, laki-laki yang dia berbuat benar, berkata jujur, berbuat jujur, ya, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Barulah nanti dia dicatat Allah gelarnya di alam malakut, di alam roh, namanya siddiq. Jadi untuk menggapai gelar siddiqin, satu derajat di bawah gelar nabi, satu-satunya cara dalam hadis ini adalah menjadi orang yang selalu jujur. Ya. Jujur itu menghasilkan ketenangan hidup. Ya, kalau kita tidak jujur, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, wal kadhiba raibah. Dusta itu membuat hatimu raibah, ragu. Pak, iya. Nanti kalau ketahuan gimana? Kalau nggak ketahuan gimana? Kenapa? Karena kita bohong. Memberi kesaksian kita bohong, yang terus menerus dihantui oleh ketakutan. Ini kebongkar lah ini jadi masalah lah ini, ketahuan lah seluruh Indonesia ini aku bohong. Ya bagaimanapun hebatnya kita menyembunyikan kejahatan, tetap nanti akan ditemukan. Ya, apalagi sudah menjadi masalah umum, masalah umat ramai. Mau jujur saja, hadapi saja. Kalau kita bersalah kepada Allah, bersalah kepada masyarakat, jujur saja. Saya mohon maaf, saya khilaf. Allah pun kalau kita bersalah kepada Allah, ya Allah, aku jujur, aku hambamu, engkau yang menciptakan aku, tapi aku bandal, aku tergoda oleh hawa nafsuku. Ya, ampuni aku ya Allah, aku sudah janji taat kepadamu, mohon ampuni aku ya Allah. Inilah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ku akui nikmatmu ya Allah, wa abu bi dzambi, ku aku yang berdosa ya Rabb. Allah pun ingin kita jujur di hadapan Dia dengan ikhlas. Ketika kita jujur mohon ampun, kita berdosa dengan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Walaupun kata Imam Al-Ghazali, kita nggak boleh menceritakan kejahatan kita kepada orang lain, tak perlu. Ya, nggak perlu kita ceritakan kejahatan kita, sama Allah saja. Kita berbisik, Allah aku telah buat ini jahat, ini ampuni dosa ya Allah. Kecuali kejahatan kita itu sudah diperiksa jadi perkara nasional, diperiksa Polri. Kita buat jahat, misalnya terlibat kita, jujur saja. Biar mudah segala urusan. Ya akibatnya tanggung sendiri, ya nggak apa-apa, ya bagaimana sudah terlanjur. Jalanilah. Jangan dibuat kebohongan satu, tambah kebohongan lagi, tambah lagi. Hidup kita semakin sengsara. Dengan seperti itu. Kalau bersalah ya bersalah saja, tidak usah ditutup-tutupi. Ini pentingnya kita berlaku jujur ma'asyiral muslimin. Dan jujur itu cenderung orang yang bertanggung jawab. Ya, Allah suka kepada orang jujur. Tentunya orang juga termasuk orang-orang bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Allah tuh nggak kejam. Kalau kita jujur, kita buat baik, kita bertobat, Allah hapuskan dosa kita. Ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pedagang jujur saja. Ya. Kita ini dalam konteks hidup kita ini ada sekarang online. Online ini sebenarnya punya hal-hal, masih hukum kita di Indonesia ini masih menyisakan banyak aturan yang tidak adil. Ya, aturan perdagangan tidak adil. Kita beli online, datang barang, tiba-tiba kita beli misalnya televisi, tahu-tahu isinya di dalam bukan televisi, sendal sampai 100 buah misalnya, besarnya sama. Bagaimana begini? Nah, memang harus dibuat aturan, harusnya. Ya, seperti ada peraturan baru, harusnya ketika kita bayarnya COD, bayarnya itu dibuka kardusnya di depan kita, dicek, kalau sudah benar baru bayar, dipoto, itu jadi saksi. Nah, tapi kadang-kadang ya yang mengantar itu kan dia merasa dia nggak perlu. Nanti kalau ada apa-apa hubungi pembeli, hubungi penjual, saya nggak ada urusan, saya ngantar aja. Dia nggak mau rugi, dia pinginnya dia yang senang, nggak peduli dia mau pembeli itu rugi ratusan juta miliaran, pokoknya saya dapat duit ngantar. Nah, itu urusan kalian itu. Nah, ini pun nggak boleh sebenarnya. Ya, sebenarnya aturan kita pun salah, kita belum ketat dalam perdagangan. Jadi perdagangan ini sehingga Nabi masyaallah muslimin, Nabi mengingatkan dengan keras, at-tujar yub'asuna yaumal qiyamah fujaran.
Pedagang-pedagang ini hari kiamat nanti dibangkitkan rata-rata menjadi pujar, orang-orang yang banyak dosa, orang fajir. Kenapa? Banyaknya perbohongan, penipuan di dunia perdagangan ini. Nanti mereka dibangkitkan ke dalam golongan pujar, orang yang banyak dosa. Illa manittaqa, kecuali orang yang bertakwa, wa barra, berbuat baik, wa shadaqa, dan pedagang jujur. Bahkan pedagang jujur itu kata Nabi SAW, apa kata Nabi? At-tajirus shadiqul ma'an nabiyyin. Ya. Orang-orang yang tajir, pedagang-pedagang yang jujur, nanti mereka dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i sholihin. Mereka dikumpulkan bersama Nabi dan orang siddiq. Tapi pedagang-pedagang yang jujur itu sebenarnya tidak banyak. Karena godaan untuk menipu itu, kalau jujur nanti ini aku bilang cacat ini barang ini tak laku lah, barangku ini rugi laku. Sudah mulai setan akan menjanjikan. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir panjang, kebanyakan orang kan berpikir pendek. Kalau kita mau berpikir panjang, sekali orang kita tipu pembeli, 1000 tahun dia gak mau beli lagi. Dendam dia. Itu kurang ajar itu, apa gak beli lagi sih? Nah, makanya di COD itu mau di Lazada, di Shopee, di mana-mana kita lihat semua aja ada penipuan. Kalau kita lihat komentar itu, ini menunjukkan gambaran kita, gambaran kehidupan kita yang masih banyak sekali orang-orang yang tidak jujur terhadap kehidupan. Ini yang menyusahkan hidup, akhirnya kita susah sendiri. Ya jujur saja, kalau rusak ya susah, ya tidak usah dijual. Jangan macam-macam ya, segala macam. Apalagi makanya kebanyakan orang jahat ini para pedagang. Salah satunya, karena mungkin masa Nabi itu banyak pedagang, sehingga muncul hadis ini seperti ini mengancam, ya, mengancam para pedagang agar berlaku jujur. Tapi kalau mereka jujur, mereka akan dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jujur ini merupakan jalan cepat menuju surga. Ma'syiral muslimin, jujur ini juga akan mengikis habis sifat kemunafikan. Karena sifat orang munafik itu cenderung 3. Apa itu? Iza hadasa kadzaba. Kalau bicara bohong, bohong aja kerjanya. Kalau orang suka bohong, pasti hidupnya nggak nyaman. Akhirnya semuanya hoax, yang dibilangnya hoax, fitnah. Berkumpullah segala macam kejahatan di diri orang yang tidak jujur. Kebohongan, dusta, mengecewakan orang, menyiksa orang, ya, membuat orang berkelahi dengan hoaxnya, dengan fitnahnya, membuat suami istri cerai, ya, membuat orang kaya jadi miskin. Kenapa dia bohongi sahamnya? Ya. Dosa, dan dosa-dosa membohongi, menipu ini, kalau kita menipu manusia nggak bisa tobat kalau kita nggak kembalikan uangnya. Seperti di negeri kita nih, kemarin ada cerita fast travel, uang orang haji umroh habis diambil. Dan kejanggalan, kesalahan pidana Indonesia ini salah satunya yaitu menyisakan ketidakadilan. Ketika orang rame-rame dirugikan first travel, disita negara hartanya, dipenjara orangnya. Ya, masyarakat bagaimana haknya? Negara diam saja, nggak dikembalikan uangnya. Ini kalau kita kaji pidana Islam dengan pidana kita yang berlaku sekarang ini, pidana kita ini masih menyisakan banyak kezaliman. Masa negara mengambil hak orang ramai, yang dirugikan kepada rakyat? Kenapa negara yang diuntungkan? Pidananya masih tidak Islami, menyisakan ketidakadilan. Hukum itu harus berisi keadilan. Keadilan itu disebut adil apabila seimbang hak dan kewajiban, apabila hak-hak orang terpenuhi. Nah, apa hak pelanggan? Uang mereka dirampok, diambil, ditipu, ya kembalikan. Miskinkan yang penipu itu, ambil semua hartanya, kembalikan kepada orang-orang yang ditipu itu sampai habis hartanya. Ya begitu, jangan diambil hartanya, kita yang ngambil, negara yang ngambil. Untuk siapa itu? Nanti ujung-ujungnya kan takut kita untuk koruptor. Ya kalau masuk ke kas negara, ya, ke kas negara pun tidak boleh. Kenapa? Karena rakyat yang diuntungkan, bukan negara. Tapi pidana kita menganggap kalau terjadi penipuan orang ramai, negara yang dirugikan. Yang dirugikan itu rakyat, udah jelas-jelas rakyat. Negara itu gabungan pemerintah, rakyat, kekuasaan, dan wilayah. 4 unsur negara. Nah, ketika rakyat dirugikan, negara harus menghukum. Negara itu fasilitator. Dia kembalikan hak rakyat, jangan diambil alih hak rakyat. Itu seperti perampokan. Jadi hukum kita ini seolah-olah seperti dikatakan Allah, jangan kamu paksa mengambil hak orang ramai dengan cara apa? Dengan cara membuat hukum yang tak adil. Jadi merampok ini, masyarul muslimin, bisa dengan cara tidak adil.
Dengan cara resmi. Bisa kita merampok dengan cara resmi, bisa. Kita buat aturan undang-undang tapi merampok rakyat. Buat pajak 500% naik 1000%, itu sama dengan merampok rakyat. Sah, ada undang-undangnya, ada aturannya, merampok. Waktu dulu biha ilal hukam. Kalau bahasa Tuhan itu waktu dulu biha ilal hukam. La ta'kulu amwala bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta saudara-saudara kamu dengan cara batil. Gimana caranya? Waktu dulu ila bil hukam. Ya kamu angkat dia ke hakim, ke pengadilan, kamu jadikan dia hukum, tapi kamu menjaliminya. Ya. Kita dakwah, kita gugat orang-orang bodoh, dia nggak ngerti hukum, kita ngerti hukum, kita mainkan hukum itu. Akhirnya dia kalah, tapi kita memainkan hukum. Wah, inilah jalim. Nah, ini tidak jujur dan ini akan merusak, membawa petaka bagi kehidupan kita. Makanya banyak yang harus kita perbaiki di negara kita ini. Dan khutbah singkat ini tentu akan sebenarnya untuk memberikan sedikit masukan kepada kita, termasuk kepada saya untuk sebagaimana supaya kita bisa hidup jujur, berbuat jujur agar kita bisa hidup dicintai Allah. Maka nanti orang yang jujur ini, kata Nabi yang terakhir, jika engkau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka tunaikanlah jika diberi amanah. Ya, adul amanah, tunaikan amanah, kemudian jujurlah jika engkau bicara. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang sekelilingmu, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua para nabi, para rasul itu orang jujur, sehingga Nabi nanti mengatakan Nabi Ibrahim itu seumur hidup hanya sekali berbohong, satu kali saja seumur hidup. Apa itu? Ketika dia bawa perempuan, ditanya orang, ini perempuan ini siapa ini? Dia lihat orang ini mau merampok perempuan ini, mau menjinahi paksa. Maka Ibrahim mengatakan, oh enggak, ini istriku. Padahal bukan istrinya. Yang seperti itulah yang dibolehkan untuk menyelamatkan orang dari dosa besar. Tapi kalau kita beda, kita bohong, tak jujur untuk melakukan dosa besar. Nabi Ibrahim bohong untuk menghadang orang berbuat dosa besar. Termasuk nanti yang dibolehkan Nabi jujur, tak boleh jujur adalah seperti ada orang mencuri, dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian masuk ke rumah kita, ada mana pencurinya? Enggak ada, saya enggak tahu. Boleh. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa. Kenapa? Karena orang yang dikejar itu cenderung emosional. Kalau ketemu pencurinya itu bisa langsung dihakimi, dibunuh, dihakimi secara emosi. Maka kita tahan, bilang aja nggak ada, nanti baru ke pengadilan, baru diadili. Begitu maksud Nabi SAW. Termasuk untuk menyenangkan istri, karena salah satu cara sukses setan dan iblis adalah apabila pisah suami istri. Kalau istri kita nanya, bang, enak gak makanannya? Enak banget. Kalah seluruh orang Padang di Jakarta Barat. Ya, kalah apanya bang? Ya kalah enaknya. Jangan bilang lebih tak enak ininya. Kalah, penting kalah gitu saja. Ya, yang penting istri kita bisa senang. Itu yang dibolehkan. Selain itu tidak ada syariat menunjukkan kita untuk berlaku bohong. Karena jujur itu pasti hasilnya nanti baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.